Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gizan Mutohar, NIM 61014181588 dari Rombel PJKRD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi sikap defensif ego. Definisi sikap defensif ego merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri untuk melindungi seorang individu dari kecemasan, meringankan penderitaan saat mengalami kegagalan, dan untuk menjaga harga diri. Sebagian besar mekanisme ini bersifat unconscious atau di bawah sadar, sehingga sukar dinilai dan dievaluasi secara sadar. Selanjutnya ada pendekatan struktural. Melihat berbagai komponen yang membentuk sikap, ada 3 aspek sikap. Yang pertama, dimensi kognitif. Yang kedua, dimensi afektif. Yang ketiga, dimensi perilaku. Dimensi kognitif dari sikap berkaitan dengan keyakinan kita. Kemudian, dimensi sikap efektif menyangkut perasaan kita, atau istilah efektif berarti emosional. Kemudian, dimensi perilaku dari sikap menyangkut tindakan kita. Selanjutnya ada fungsi sikap defensif ego. Yang pertama, sikap melindungi diri. Artinya ketika seorang individu ingin melakukan sesuatu, dia dapat melindungi dirinya sendiri. Yang kedua, untuk menutupi kesalahan. Ketika seorang individu memiliki kesalahan, dia bisa menutupi kesalahan tersebut dari orang lain. Yang ketiga, agresi dan sebagainya dalam rangka mempertahankan diri. Sikap ini mencerminkan kepribadian individu yang bersangkutan dan masalah-masalah yang belum mendapatkan penyelesaian secara tuntas, sehingga individu berusaha mempertahankan dirinya secara tidak wajar karena ia merasa takut kehilangan statusnya. Cara mengukur sikap termasuk skala Thurston, Licton, dan Osgood. Skala Thurston adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor, dan jika diurut, kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Skala Thurston dibuat dalam bentuk sejumlah 40-50 pernyataan yang relevan dengan variabel yang hendak diukur, kemudian dengan sejumlah ahli 20-40 orang menilai relevansi pernyataan itu dengan konten atau konstruk yang hendak diukur. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Contoh prevensi: 1. Sangat setuju. 2. Setuju. 3. Ragu-ragu. 4. Tidak setuju. Dan 5. Sangat tidak setuju. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan, baik bersifat favorable atau positif, bersifat unfavorable atau negatif. Skala Osgood. Skala diferensial atau Osgood yaitu skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala semantik diferensial adalah data interval. Skala bentuk ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap defensif ego terhadap olahraga. Yang pertama ada faktor yang bersifat genetik atau keturunan. Artinya faktor ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu dan diyakini oleh berbagai kalangan memberikan pengaruh terhadap kepribadian. Anak-anak yang dilahirkan dari orang tua olahragawan top atau berkiprah dalam olahraga akan diturunkan kepada anaknya dan akan mengikuti kiprah orang tuanya sebagai olahragawan. Kemudian ada faktor lingkungan. Di dalam faktor lingkungan ini ada faktor budaya. Setiap individu memiliki pola perilaku, ritual, dan keyakinan yang dilembagakan dan disetujui secara umum. Kemudian dijadikan adat atau kebiasaan yang berlaku untuk komunitas setempat. Ada juga kelas sosial. Faktor ini mempengaruhi bagaimana individu memandang dirinya dan bagaimana menerima anggota kelompok sosial lainnya, sehingga akan mempengaruhi cara individu mengartikan situasi dan bagaimana merespon situasi tersebut. Yang ketiga ada faktor fisik. Artinya faktor fisik masih berkaitan dengan keturunan, meliputi struktur anatomis, fisiologis, fungsi otot, dan perkembangannya membantu pencapaian prestasi olahraga. Misalnya, postur tubuh yang tinggi dan besar cocok untuk olahraga bola basket dan bola voli. Postur tubuh besar atau gemuk cocok untuk olahraga gulat, dan lain sebagainya. 4. Faktor psikoedukatif. Berkaitan dengan kejiwaan manusia dalam perkembangan seseorang, baik dalam pendidikan formal, informal, atau non-formal. Selama proses pendidikan diharapkan kebutuhan psikologis, sosiologis, dan biologis dapat terpenuhi. Yang kelima, faktor spiritual. Berhubungan dengan sistem keyakinan hidup, keyakinan agama, dan moral. Contohnya, olahragawan akan lebih jujur dan sportif apabila memiliki keyakinan diri yang kuat yang bersumber dari keyakinan hidup dan agamanya. Selanjutnya ada teori tindakan beralasan dan teori perilaku terencana. Individu tidak hanya sekedar berbuat atau bertindak. Apa yang diperbuat sebagian besar dilakukan dengan sadar, dan kesadaran merupakan salah satu faktor penentu perbuatan. Kesadaran dalam melakukan suatu tindakan dilakukan berulang-ulang. Sebagian besar perbuatan dilandasi kesediaan psikologis untuk mereaksi keadaan yang disebut sikap atau attitude. Tindakan yang dilakukan seseorang berasal dari sikap yang dipengaruhi oleh persepsi atau faktor internal dan eksternal. Artinya, sikap merupakan faktor yang terbentuk dan berkembang melalui faktor internal dalam diri individu, seperti sifat, motif, pemikiran, dan perasaan, serta faktor eksternal seperti pengalaman, situasi sekitar, pengetahuan, dan hambatan. Hubungan sikap dan perilaku olahraga. Sikap adalah keyakinan yang diterjemahkan ke dalam tindakan pada objek yang diinginkan. Sikap didefinisikan oleh psikologi sosial sebagai evaluasi positif atau negatif dari reaksi terhadap objek orang, situasi, atau aspek lain, dan memungkinkan kita untuk memprediksi dan mengubah perilaku masyarakat. Perilaku sebagai totalitas dari pemahaman dan aktivitas seseorang beserta faktor internal atau perhatian, persepsi, motivasi, fantasi, sugesti, pengamatan, dan sebagainya. Dan faktor eksternalnya yaitu lingkungan fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Terima kasih.